Di sebuah desa kecil paling selatan di Jawa Timur, keluarga Siti, yang dikenal oleh penduduk desa sebagai keluarga yang harmonis dan penuh kasih. Mbah Siti, sang nenek, adalah sosok yang dihormati. Dengan wajahnya yang keriput dan mata yang penuh kebijaksanaan, ia sering dikelilingi oleh cucu-cucunya, yang selalu mendengarkan cerita-cerita menarik tentang masa lalu. Ayah Man adalah seorang petani yang bekerja keras di ladang, sementara Bu Sri, istri yang penuh perhatian, selalu memastikan bahwa semua anggota keluarga merasa nyaman dan bahagia. Ketiga anak mereka, Pur, Sari, dan Desi, adalah sumber keceriaan di rumah. Mereka selalu bermain bersama di halaman, berlari-larian dan tertawa, menciptakan kenangan indah di tengah kesederhanaan hidup mereka. Namun, di balik senyum dan tawa itu, Mbak Siti seringkali merasakan sesuatu yang tidak biasa. Sebuah perasaan yang membuatnya waspada. Mungkin itu adalah naluri seorang nenek yang selalu ingin melindungi keluarganya dari hal-hal yang tidak terlihat. Pada suatu minggu sore yang cerah, keluarga ini merencanakan sebuah perjalanan yang akan membawa mereka ke pantai selatan, sebuah tempat yang diimpikan oleh anak-anak untuk bermain dan berlibur bersama. Mbah Siti adalah sosok yang penuh kasih sayang dan kebijaksanaan. Dengan rambutnya yang sudah memutih dan wajah berkerut yang dipenuhi garis-garis kehidupan, ia selalu menyimpan cerita-cerita menarik dari masa lalu yang membuat cucu-cucunya terpesona. Mbah Siti dikenal sebagai wanita yang kuat, selalu siap memberikan nasihat dan bimbingan kepada keluarganya, terutama saat mereka menghadapi kesulitan. Meski kadang terkesan sedikit cemas, ia memiliki naluri yang tajam, seolah bisa merasakan hal-hal yang tak terlihat. Ayah Man, anak Mbah Siti, adalah seorang petani yang pekerja keras. Dengan tubuhnya yang kekar dan tangan penuh bekas kerja, ia adalah tulang punggung keluarga. Ayah Man selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarganya, baik dari segi materi maupun kasih sayang. Ia adalah sosok yang sabar dan humoris, seringkali membuat lelucon ringan untuk mencairkan suasana. Di mata anak-anaknya, Ayah Man adalah pahlawan yang tak kenal lelah. Bu Sri, istri Pak Man, adalah ibu yang penuh perhatian dan sangat mencintai keluarganya. Dengan kehangatan yang terpancar dari senyumnya, ia selalu memastikan bahwa rumah mereka menjadi tempat yang nyaman dan penuh cinta. Bu Sri adalah sosok yang multitasking, mampu mengurus segala hal mulai dari memasak hingga membantu anak-anaknya belajar. Ia mengajarkan nilai-nilai kebaikan dan rasa saling menghargai kepada anak-anaknya. Pur, Sari, dan Desi adalah tiga anak yang ceria dan penuh semangat. Pur, si sulung, adalah anak yang bertanggung jawab dan selalu menjaga adik-adiknya. Sari, si tengah, dikenal kreatif dan suka berimajinasi, seringkali menciptakan cerita-cerita lucu. Desi, si bungsu, adalah gadis kecil yang lincah dan penuh energi, selalu ingin tahu tentang segala hal di sekitarnya. Ketiga anak ini adalah sumber kebahagiaan di rumah, selalu berlari-lari dan tertawa, menciptakan kenangan manis yang akan selalu diingat oleh keluarga Siti. Hari Minggu sore itu, suasana di rumah keluarga Siti dipenuhi dengan semangat dan keceriaan. Sekitar jam 3, matahari mulai merunduk, memancarkan cahaya keemasan yang menambah kehangatan hari itu. Setelah berhari-hari merencanakan, akhirnya saat yang ditunggu-tunggu tiba. Mereka akan pergi berlibur ke pantai selatan. Anak-anak, Pur, Sari, dan Desi tidak sabar menunggu. Mereka berlarian di dalam rumah, suara tawa dan teriakan penuh kegembiraan mengisi setiap sudut. Bu Sri, dengan senyum lebar di wajahnya, mengatur semua barang yang akan dibawa, mulai dari makanan ringan hingga perlengkapan bermain di pantai. Ayah Man, yang sudah siap dengan mobilnya, memastikan semua perlengkapan sudah dimasukkan dan kendaraan dalam keadaan baik. Mbah Siti, meskipun merasakan sedikit kegelisahan di dalam hati, mencoba untuk ikut bersemangat. Ia tahu betapa anak-anak sangat menantikan perjalanan ini, dan ia ingin melihat mereka bersenang-senang. Dengan harapan bisa menciptakan kenangan indah, ia berusaha mengusir rasa cemas yang menggelayuti pikirannya. Saat semua sudah siap, mereka pun berangkat, meninggalkan rumah dengan penuh harapan akan petualangan yang menanti di pantai. Setelah semua persiapan selesai,
keluarga Siti memasuki mobil dengan penuh semangat. Suara tawa dan canda anak-anak mengisi ruang mobil, menciptakan suasana yang ceria. Ayahman duduk di kursi pengemudi, dengan Bu Sri di sampingnya, sementara Pur, Sari, dan Desi duduk di kursi belakang, saling berbagi cerita tentang apa yang mereka harapkan bisa dilakukan di pantai. Mobil mulai meluncur, meninggalkan desa yang mereka cintai. Di sepanjang perjalanan, pemandangan indah menghiasi mata mereka. Ladang hijau membentang luas, dikelilingi oleh pepohonan yang rimbun. Aroma segar dari alam dan suara burung berkicau menambah suasana liburan yang menyenangkan. Selama sekitar 40 menit, perjalanan terasa singkat bagi anak-anak yang terus-menerus berbicara tentang permainan pasir, berlari di tepi laut, dan ombak yang akan mereka hadapi. Mbah Siti, yang duduk di samping Bu Sri, sesekali melirik keluar jendela. Meskipun hatinya dipenuhi dengan rasa cemas yang tak bisa ia ungkapkan, ia berusaha menikmati momen kebersamaan ini. Ia menyadari betapa pentingnya waktu ini bagi keluarganya, dan ia berharap bisa melihat senyuman di wajah cucu-cucunya ketika mereka sampai di pantai. Dengan harapan dan doa, mereka melanjutkan perjalanan, semakin dekat menuju tujuan yang telah lama dinanti. Setelah perjalanan yang penuh keceriaan, akhirnya mobil keluarga Siti tiba di pantai selatan. Begitu keluar dari mobil, mereka disambut oleh suara deburan ombak yang menghantam pasir dan aroma segar laut yang menyegarkan. Suasana di pantai begitu ceria, anak-anak berlarian menuju tepi laut. Matanya berbinar-binar melihat hamparan pasir yang luas dan air laut yang berkilauan di bawah sinar matahari. Pur, Sari, dan Desi segera melepaskan sepatu mereka, berlari dengan bebas di atas pasir yang hangat. Mereka tertawa riang, berteriak kegirangan saat air laut menyentuh kaki mereka. Bu Sri yang menyaksikan kebahagiaan anak-anaknya merasa sangat bahagia, sementara Ayahman menyiapkan tikar dan perlengkapan bermain. Mbah Siti, meskipun merasakan kebahagiaan yang terpancar dari keluarganya, tidak bisa sepenuhnya ikut larut dalam suasana. Ia berdiri di pinggir pantai, mengamati dengan hati-hati. Gelombang ombak yang besar dan suara angin yang berhembus membuatnya merasa sedikit cemas. Namun, ia berusaha menyimpan perasaannya dan berharap bisa menikmati waktu bersama keluarga. Di tengah kegembiraan itu, keluarga Siti mulai membangun istana pasir, bermain lempar bola, dan mengumpulkan kerang. Suasana penuh tawa dan keceriaan mengisi hari mereka, seolah semua beban kehidupan sehari-hari terhapus oleh indahnya alam. Namun, di balik keceriaan itu, Mbah Siti tetap merasakan ada yang aneh di laut yang terlihat jauh di depan. Saat Mbah Siti berdiri di tepi pantai, matanya tidak bisa lepas dari pandangan laut yang luas. Meski suasana di sekelilingnya penuh keceriaan, ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Ia memperhatikan air laut yang surut jauh dari garis pantai, meninggalkan area yang lebih luas dari biasanya. Gelombang yang biasanya mendekat kini tampak lebih jauh, dan suara ombak yang menghantam pasir terdengar lebih pelan. Perasaan ketakutan mulai menyelimuti hati Mbah Siti. Ia teringat akan cerita-cerita lama tentang fenomena alam yang bisa terjadi tanpa peringatan, tentang bahaya yang mengintai ketika laut mulai surut. Meskipun ia berusaha mengusir rasa cemas itu, bayangan akan sesuatu yang tidak biasa membuatnya merasa gelisah. Ia melihat anak-anak yang asik bermain dan tertawa, dan hatinya bergetar, mencemaskan keselamatan mereka. Dengan perlahan, Mbah Siti melangkah lebih dekat, berusaha mengamati keadaan lebih jelas. Ia merasa perlu memberitahu keluarganya, tetapi kata-kata terasa terjebak di tenggorokannya. Dalam benaknya, ia berdoa agar semuanya baik-baik saja, berharap bahwa perasaannya hanyalah sekadar khayalan. Namun, nalurinya yang tajam tidak bisa diabaikan dan ia merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar permainan santai di pantai. Mbah Siti ingin melindungi keluarganya, tetapi ia juga tahu bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan. Saat Mbah Siti mengamati laut yang surut, pandangannya tertuju pada sesuatu yang aneh di kejauhan. Di antara gelombang yang memudar, ia melihat sebuah gerbang besar yang menjulang tinggi, terbuat dari batu tua yang tampak kokoh. Di sekelilingnya, terdapat tembok panjang yang membentang di sepanjang garis laut. Keberadaan struktur itu membuatnya terperangah,
seolah-olah menghalangi lautan dan mengubah lanskap yang biasanya akrab. Mbah Siti merasa jantungnya berdegup kencang. Ia berusaha mendekat untuk melihat lebih jelas, tetapi perasaan aneh menyelimuti hatinya. Keberadaan gerbang dan tembok itu tidak terlihat oleh anggota keluarganya yang sedang asik bermain di tepi pantai. Pur, Sari, dan Desi terus berlari dan tertawa, tak menyadari bahwa sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi di depan mata mereka. Ia mencoba memanggil perhatian Busri dan Ayahman, tetapi suara kegembiraan anak-anak meliputi suaranya. Mbah Siti merasa terasing dalam kebingungan, seolah hanya ia yang menyaksikan fenomena aneh ini. Dalam benaknya, muncul pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan. Apa gerbang itu? Kenapa tidak ada yang melihatnya? Rasa cemas semakin mendalam, mengingatkan Mbah Siti pada kisah-kisah yang sering ia ceritakan kepada cucu-cucunya, tentang tempat-tempat misterius dan hal-hal yang tak terduga. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar permainan di pantai ini. Sesuatu yang mungkin menanti di balik gerbang itu. Mbah Siti bertekad untuk menjaga keluarganya. Tetapi ia tidak bisa mengabaikan rasa ingin tahunya untuk mengetahui lebih jauh tentang misteri yang sedang mengintai di depan matanya. Perasaan ketakutan Mbah Siti semakin meningkat saat ia mengamati gerbang besar itu dengan lebih saksama. Seiring ia mendekat, sosok bayangan mulai terlihat jelas di atas gerbang. Bayangan itu tampak seperti makhluk yang mengenakan pakaian bernuansa kerajaan, lengkap dengan jubah panjang yang mengalir dan hiasan kepala yang megah. Sosok itu berdiri tegak, seolah-olah menjaga gerbang yang misterius, dengan tatapan kosong yang menatap ke arah laut yang surut. Mbah Siti merinding. Ia tidak pernah menyangka akan melihat sesuatu yang begitu aneh dan tidak biasa. Makhluk itu tampak seperti penjaga dari masa lalu, seolah baru saja keluar dari kisah-kisah dongeng yang sering ia ceritakan kepada cucunya. Meskipun tidak bergerak, aura kekuatan dan kewibawaan terpancar dari sosok tersebut, membuat Mbah Siti merasa kecil dan tak berdaya. Ia berusaha untuk tidak panik, tetapi rasa takutnya semakin menggelayuti. Kenapa makhluk itu ada di sana? Apa yang dijaganya? Dalam pikirannya, berbagai pertanyaan muncul, tetapi rasa ingin tahunya juga tak bisa diabaikan. Ia merasa seolah-olah terseret ke dalam dunia yang tidak dikenal, di mana batas antara kenyataan dan imajinasi mulai kabur. Mbah Siti tahu bahwa ia harus segera memberitahu keluarganya, tetapi mengingat betapa asyiknya mereka bermain, ia ragu untuk mengganggu kebahagiaan mereka. Namun, di dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang tidak aman. Bayangan makhluk itu terus mengawasi, dan Mbah Siti tidak bisa mengabaikan firasat bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang menunggu di balik gerbang tersebut. Sesuatu yang bisa memengaruhi tidak hanya dirinya, tetapi juga keluarganya. Dengan hati yang berdebar, Mbah Siti berusaha menenangkan dirinya meski rasa takut terus menyelimuti. Ia tahu bahwa anak-anaknya tidak menyadari bahaya yang mengintai, dan itu membuatnya semakin cemas. Melihat mereka berlarian riang di tepi pantai, Mbah Siti merasakan dorongan kuat untuk menjaga mereka tetap aman. "Pur, Sari, Desi!" Panggilnya dengan nada sedikit tegas, suaranya mengalahkan suara ombak yang bergulung. Ketiga anak itu menoleh, terkejut melihat ekspresi serius di wajah nenek mereka. "Ayo! Jangan bermain terlalu jauh dari pinggir laut. Kembali ke sini sekarang." Anak-anak yang semula penuh keceriaan tiba-tiba terdiam, merasakan ada yang tidak beres. Pur, si sulung, segera mengajak adik-adiknya untuk menghampiri Mbah Siti. "Kenapa, Nek? Apa ada yang salah?" tanyanya, wajahnya menyiratkan kebingungan. Mbah Siti berusaha menahan rasa cemas, menjelaskan dengan nada yang lebih lembut namun tetap tegas. "Nenek hanya ingin kalian tetap aman. Jangan mendekati gerbang itu. Nenek merasa ada sesuatu yang aneh di sana. Kita harus tetap bersama." Sari dan Desi saling berpandangan, merasa tidak nyaman mendengar kata-kata nenek mereka. Namun mereka tahu bahwa Mbah Siti selalu punya alasan yang baik. Dengan perlahan, mereka mendekat dan berdiri di sampingnya, sementara Mbah Siti tetap mengawasi gerbang yang menakutkan itu. Meskipun rasa takutnya tidak sepenuhnya hilang, Mbah Siti merasa sedikit lega melihat anak-anaknya kembali ke dekatnya.
ia bertekad untuk melindungi mereka, tidak peduli seberapa aneh situasi ini. Dalam hatinya, ia berharap agar semuanya bisa kembali normal dan mereka bisa menikmati liburan tanpa khawatir. Namun, bayangan makhluk di atas gerbang itu terus mengganggu pikirannya, seolah memperingatkan bahwa petualangan mereka baru saja dimulai. Seiring matahari mulai terbenam, suasana di pantai berubah menjadi semakin gelap. Cahaya kemerahan yang memancar dari langit berangsur-angsur menghilang, digantikan oleh bayang-bayang yang panjang. Mbah Siti merasakan ketegangan di udara, seolah-olah malam yang akan datang membawa sesuatu yang tidak diinginkan. Dia menatap gerbang yang kini tampak semakin menakutkan. Dalam pandangannya, gerbang itu tidak lagi tampak seperti batu tua, melainkan berubah menjadi tembok besar yang menjulang tinggi, seolah-olah menghalangi jalan ke dunia lain. Di atas tembok, Mbah Siti melihat sosok-sosok penjaga yang semakin banyak. Mereka berpakaian seperti prajurit dari zaman kerajaan, dengan baju zirah yang berkilau, dan senjata yang terpasang di pinggang. Para penjaga itu bergerak dengan teratur, berjalan mondar-mandir, seakan menjaga gerbang dengan penuh disiplin. Mbah Siti merasakan jantungnya berdegup kencang. Gambaran di depannya semakin mirip seperti adegan dalam film-film kerajaan yang sering ia tonton. Namun, kali ini bukanlah sekadar tontonan. Ini adalah kenyataan yang dihadapi. Bayangan penjaga yang berlarian dengan mantap, seolah sedang melindungi sesuatu yang sangat berharga, membuatnya semakin cemas. "Anak-anak, kita harus segera pergi dari sini," serunya, suaranya bergetar. Ia memandang ke arah Pur, Sari, dan Desi yang kini tampak bingung dan ketakutan. Mereka merasakan perubahan suasana dan langsung menghampiri nenek mereka tanpa protes. Mbah Siti merasa bahwa waktu semakin mendesak, malam semakin dekat, dan dia tidak bisa membiarkan keluarganya terjebak dalam misteri yang menakutkan ini. Dengan langkah cepat, ia menarik tangan anak-anaknya dan mengarahkan mereka menjauh dari gerbang dan tembok besar itu, berharap agar mereka bisa segera meninggalkan tempat yang penuh tanda tanya dan ketakutan ini. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa ada sesuatu yang lebih dalam, yang sedang menunggu untuk diungkap. Mbah Siti merasakan jantungnya berdegup semakin kencang saat melihat suasana di sekitar yang semakin ganjil. Bayangan penjaga yang berlarian di atas tembok besar itu dan kegelapan yang menyelimuti pantai membuatnya merasa terjebak dalam ketakutan. Dengan ketegangan yang semakin meningkat, ia mengambil napas dalam-dalam dan berusaha menahan emosi. "Pur, Sari, Desi, ayo, kita pulang sekarang," serunya dengan nada marah. Suaranya menggema di tengah kesunyian yang mulai merayap. Ia tidak peduli jika nada suaranya terdengar lebih keras dari biasanya. Yang terpenting adalah keselamatan keluarganya. Nenek bilang, "Kita tidak boleh berlama-lama di sini. Gerbang itu dan semua yang ada di sana tidak baik untuk kita." Anak-anak terkejut dengan nada marah nenek mereka. Mereka saling berpandangan, merasakan ketegangan yang menyelimuti. Pur, meskipun ragu, merasakan urgensi dalam suara Mbah Siti dan berusaha menarik adik-adiknya untuk mengikuti. "Ayo, kita pergi," katanya, meski nada suaranya masih sedikit ragu. Mbah Siti tidak membiarkan mereka menunda, menarik tangan mereka lebih kuat, dan mulai melangkah menjauh dari gerbang yang menakutkan. "Cepat, kita harus segera pergi sebelum gelap total," desaknya, wajahnya menunjukkan ketidakpastian dan kekhawatiran yang mendalam. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan, dan ia tidak ingin keluarganya terjebak dalam situasi berbahaya. Dengan langkah cepat, mereka bergerak menjauh dari pantai. Mbah Siti terus menatap ke belakang untuk memastikan tidak ada yang mengikuti. Dalam hatinya, ia berharap agar keputusan ini adalah yang terbaik, meskipun rasa ingin tahunya tentang gerbang dan penjaga itu terus mengganggu pikirannya. Dalam perjalanan pulang, suasana di dalam mobil terasa tegang. Mbah Siti duduk di kursi belakang sambil memandang keluar jendela, melihat bayangan pohon-pohon yang melintas cepat dalam cahaya lampu jalan. Anak-anaknya duduk di sampingnya, Pur di sebelah kiri, dan Sari serta Desi di sebelah kanan.
Mbah Siti tahu bahwa mereka semua masih terpengaruh oleh kejadian aneh di pantai, dan ia merasa perlu menjelaskan lebih lanjut. "Nak, ada yang ingin nenek ceritakan," Mbah Siti memulai. Suaranya sedikit bergetar. Semua perhatian langsung tertuju padanya, menunggu kata-kata selanjutnya. Saat kita berada di pantai, nenek melihat sesuatu yang tidak biasa. Pur menoleh dengan serius. "Apa yang nenek lihat, Nek?" Mbah Siti menarik napas dalam-dalam. Gerbang itu bukan hanya sekadar batu. Nenek merasa seolah-olah itu memiliki kekuatan, dan penjaga-penjaga di atasnya terlihat seperti prajurit dari zaman kerajaan. Mereka bergerak dengan cepat, seakan melindungi sesuatu yang sangat berharga. Sari mengerutkan dahi, tampak ragu. "Tapi Nek, kenapa tidak ada orang lain yang melihatnya? Mungkin itu hanya imajinasi nenek." "Nenek tahu ini sulit dipercaya," jawab Mbah Siti dengan lembut. "Tapi kadang-kadang ada hal-hal yang hanya bisa kita rasakan." Nenek merasakan ketegangan di udara, seolah ada sesuatu yang mengintai kami dari balik gerbang itu. Desi yang duduk di sebelah Sari menarik napas, tampak semakin bingung. "Tapi Nek, kenapa kita harus khawatir? Kita sudah pulang dengan selamat." "Nenek ingin kalian semua ingat," Mbah Siti melanjutkan, "bahwa di dunia ini banyak misteri yang tidak bisa kita pahami. Penting untuk selalu waspada dan mendengarkan insting kita. Jika ada yang terasa tidak benar, kita harus berhati-hati." Mobil melaju di malam yang tenang, namun ketegangan masih terasa. Mbah Siti menatap wajah anak-anaknya satu persatu, berharap mereka bisa memahami bahwa meskipun cerita ini terdengar aneh, ada kebijaksanaan yang bisa diambil dari pengalaman itu. Dengan suara yang lebih lembut, ia menambahkan, "Nenek hanya ingin kalian aman. Kita harus selalu menjaga satu sama lain, tidak peduli apapun yang terjadi. Ingatlah, cinta dan kepercayaan kita sebagai keluarga adalah pelindung terkuat kita." Anak-anak mengangguk pelan, meskipun masih dengan keraguan di wajah mereka. Namun, Mbah Siti tahu bahwa dengan berbagi cerita, ia telah memberikan mereka pelajaran berharga tentang kewaspadaan dan pentingnya saling melindungi di atas segalanya.